Pernah nggak sih kalian lagi kejebak macet di Sudirman atau lagi bengong di KRL, terus tiba-tiba random thoughts muncul? Kenapa ya pulau ini namanya Jawa? Kayak siapa sih yang pertama kali nge-branding nama ini? Nama Jawa itu bukan sekedar identitas di Google Maps atau alamat Shopee kalian doang guys. Ini tuh salah satu nama paling legend yang udah ada bahkan sebelum Masehi. Bayangin, pas orang Romawi masih ribet sama gladiator, nama pulau kita udah mondar-mandir di catatan dunia. Hari ini kita bakal unboxing sejarahnya. Siapa pencetusnya? Kenapa namanya Jawa? Dan sejak kapan nama ini jadi KTP pulau kita? Stay tune, karena ini bakal seru banget. Teori superfood, Java dan Jawa Wood. Oke, kita mulai dari teori yang paling organik. Pernah dengar tanaman Jawa Wood? Bentuknya tuh mirip gandum atau ekor kucing gitu. Nah, fun fact-nya, sebelum nasi jadi besti wajib orang Indonesia, Jawa Wood ini adalah makanan pokok nenek moyang kita. Dalam bahasa Sanskerta, bahasa yang hits banget di kalangan bangsawan zaman dulu, biji-bijian ini disebut Java. Pas orang-orang India datang ke sini buat trading, mereka amazed banget lihat pulau ini subur banget sama tanaman Java. Akhirnya, mereka kasih sebutan Jawa Dwipa. Java itu biji-bijian, Dwipa itu pulau. Secara harfiah artinya pulau pangan. Jadi, nama Jawa itu sebenarnya adalah bentuk apresiasi karena tanah kita ini nggak pernah bikin orang lapar. Dari Java pelan-pelan berubah jadi Jawa biar lebih enak disebut sama lidah kalian kali. Jadi kalau ditanya, jawab aja. Jawa itu asalnya dari kemakmuran isi piring kita. International Spotlight, Yunani dan China Connection. Nah, ini bagian yang bikin bangga. Nama Jawa itu udah go internasional, pas peradaban lain mungkin belum tahu cara bikin baju. Kenalan dulu sama Claudius Ptolemaus. Dia ini geografer legend dari Yunani Mesir yang hidup sekitar tahun 150 Masehi. Di bukunya yang jadi kitab suci geografi dunia, Geographia, dia nulis tentang sebuah tempat namanya Iabadiu. Para sejarawan yakin banget kalau itu adalah cara orang Yunani nyebut Jawa Dwipa. Ptolemaus ngedeskripsiin Iabadiu sebagai pulau yang super subur dan punya banyak gold mines. Gila nggak tuh? Nggak cuma Yunani, ada juga biksu dari Tiongkok namanya Faxian yang terdampar di sini tahun 414 Masehi. Di catatannya, dia nyebut tempat ini Yepoti. Lagi-lagi, itu lidah orang China pas mau bilang Jawa Dwipa. Intinya, dari ujung barat sampai ujung timur, semua orang udah tahu kalau ada pulau keren namanya Jawa. The Outsider Theory, Austronesian Vibes. Tapi tunggu dulu. Ada satu teori lagi yang menurut aku jauh lebih deep dan bakalan bikin kalian mikir keras. Kali ini kita nggak bakal bahas soal mitos atau legenda kuno, tapi kita pakai kacamata sains, tepatnya dari sisi linguistik atau ilmu bahasa. Kalian tahu nggak kalau sebenarnya nenek moyang kita itu aslinya adalah anak rantau kelas berat dari daratan Asia? Dalam bahasa Proto-Austronesia, ini adalah bahasa mbah buyutnya bahasa kita sekarang, ada akar kata Iawa atau Yawa. Secara harafiah artinya itu luar, seberang, atau tanah yang jauh. Bayangin deh skenarionya, ribuan tahun lalu, nenek moyang kita bermigrasi besar-besaran, membelah samudra pakai perahu cadik, sampai akhirnya mereka nemu pulau besar dan hijau dan subur ini. Karena posisinya yang harus diseberangi lewat lautan luas, mereka menyebut tempat ini sebagai tanah di seberang atau the land beyond.
Sebutan Jawa itu bukan sekedar nama, tapi sebuah penanda koordinat geografis dari sudut pandang para penjelajah purba. Teori ini makin kuat dan bikin merinding karena di ujung Samudra Pasifik sana, tepatnya di Kepulauan Samoa, ada pulau yang namanya Savaii. Secara fonetik atau bunyi, Savaii itu satu vibe dan punya akar kata yang identik sama Jawa. Ini membuktikan kalau jejak bahasa kita itu tersebar luas di seluruh dunia. Jadi, bisa dibilang nama Jawa itu adalah simbol abadi kalau bangsa kita itu bangsa pemberani. Kita punya DNA petualang yang nggak takut merantau jauh-jauh, menembus batas demi nyari masa depan yang lebih baik. Relatable banget kan sama mentalitas kita sekarang yang suka ngebolang atau merantau ke kota orang. Kita itu keturunan penjelajah, bukan kaum rebahan. Official launch Prasasti Canggal. Terus, kapan sih nama Jawa beneran jadi nama resmi atau legal? Kita harus balik ke tahun 732 Masehi. Di Jawa Tengah, ada penemuan penting bernama Prasasti Canggal. Prasasti ini dibuat oleh Raja Sanjaya dari Kerajaan Mataram kuno. Di batu itu tertulis jelas kata Jawa Dipa, yang secara harfiah berarti Pulau Jawa. Ini bukan sekedar sebutan biasa, tapi bukti otentik paling tua yang kita punya dari dalam negeri. Artinya, sejak abad ke-8, para penguasa di tanah ini sudah punya kesadaran identitas. Mereka bukan cuma memerintah wilayah, tapi juga menamai dan mendefinisikan dirinya sendiri sebagai bagian dari Jawa. Dan yang menarik, nama ini bukan cuma lewat begitu saja. Ia bertahan, diwariskan dari satu era ke era lain, melewati kejayaan Majapahit hingga akhirnya sampai ke kita hari ini. Nama Jawa bukan sekedar label geografis, tapi simbol kontinuitas sejarah, identitas, dan kebanggaan. Jadi, setiap kali kita menyebut Jawa, kita sebenarnya sedang menyebut sebuah nama yang sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Nama yang pernah ditulis di batu, dijaga oleh kerajaan besar, dan sekarang jadi bagian dari siapa kita. Ini bukan cuma nama, ini warisan besar dari para pemenang sejarah yang masih kita bawa sampai hari ini. Jadi kesimpulannya, nama Jawa itu bukan cuma sekedar sebutan. Dia adalah perpaduan antara kekayaan alam, Java, pengakuan dunia dari Claudius Ptolemy, dan semangat eksplorasi nenek moyang kita yang luar biasa. Lebih dari itu, nama ini juga jadi bukti bahwa sejak dulu, Nusantara, khususnya Jawa, udah masuk dalam peta peradaban dunia. Kita bukan ditemukan, tapi memang sudah dikenal, dicatat, dan diperhitungkan. Ada identitas yang dibangun, dijaga, dan diwariskan lintas generasi. Semua teori punya logikanya masing-masing, dan justru disitulah serunya sejarah. Nggak selalu hitam putih, tapi penuh kemungkinan yang bikin kita terus penasaran. Kalau menurut kalian sendiri, mana yang paling masuk akal? Teori tanaman atau teori tanah jauh? Atau jangan-jangan kalian punya sudut pandang lain? Coba drop pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi asik di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten sejarah yang fresh, relevan, dan bikin kita makin kenal sama akar kita sendiri. Gue pamit, stay curious, tetap kritis, dan bangga sama sejarah kita. Karena dari situlah kita tahu siapa kita sebenarnya. See you on the next video!